Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mendisiplinkan suasana kelas siswa MI atau SD. Karena kedisiplinan itu sangat penting, apalagi untuk anak tingkat MI atau SD. Tetapi di zaman sekarang ini, sudah mulai sulit untuk bisa mendisiplinkan suasana kelas. Untuk itu, perkenalkan nama saya Makfiratul Firmaning Lestari dengan NIM 2041010400014 dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang mendisiplinkan suasana kelas siswa MI atau SD. Semoga bermanfaat. Sebelum menuju ke pembahasan, di materi kali ini terdapat latar belakang masalah, yaitu pembelajaran akan terasa nyaman apabila tercipta ruang kelas yang disiplin. Oleh sebab itu, maka dengan ditanamkan sikap disiplin dari dalam kelas bukan hanya hasil belajar yang berkualitas, namun juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian santun dan berkarakter, mampu menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, dan lain sebagainya. Jika para siswa tidak disiplin di sekolah, lebih-lebih di dalam kelas, maka pembelajaran tidak akan efektif dan sulit diatur. Tidak terciptanya ruang kelas yang disiplin, apalagi di tingkat MI atau SD, mereka akan sangat sulit diatur. Dalam hal ini, guru harus pintar-pintar mendidik anak didiknya, karena guru yang baik tidak hanya mentransfer of knowledge, tapi juga akan mentransfer of value, yaitu transfer nilai-nilai moral dan kebaikan. Karena nilai inilah yang sangat penting untuk pembentukan karakter anak di masa yang akan datang. Rumusan masalah dari materi kali ini adalah yang A. Mengapa diperlukannya disiplin kelas pada tingkat MI atau SD? Yang B. Apa faktor ketidakdisiplinan siswa di dalam kelas? Yang C. Apa akibat dari ketidakdisiplinan kelas? Dan yang D, bagaimana cara mendisiplinkan kelas? Tujuannya: A. Mengetahui perlunya disiplin kelas MI atau SD. B. Mengetahui faktor ketidakdisiplinan siswa di dalam kelas. C. Dapat mengetahui akibat ketidakdisiplinan kelas. D. Mengetahui cara mendisiplinkan kelas. Kemudian kita akan menuju ke pembahasan. A. Disiplin kelas siswa MI atau SD. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh dalam melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau dengan kata lain, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab yang sudah seharusnya dilakukan. Diketahui bahwa disiplin yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran yang diikuti tersebut sangat bermanfaat tidak hanya untuk pribadi siswa itu sendiri, akan tetapi juga berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kedisiplinan yang dilakukan memiliki banyak manfaat yang didapatkan, antara lain membuat siswa menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya. B. Faktor ketidakdisiplinan siswa di dalam kelas. Yang pertama, faktor internal. Ialah segala faktor dari dalam diri siswa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah ketidakdisiplinan anak itu bisa dikarenakan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, yang mungkin di sana terdapat nilai-nilai yang tidak baik dan tidak disiplin, sehingga berakibat pada anak tersebut yang dimana ia tidak bisa disiplin pada saat berada di lingkungan sekolah dan kelas. Akibat ketidakdisiplinan kelas. 1. Pembelajaran di dalam kelas kurang efektif dan sulit diatur. Suasana pembelajaran kurang terkendali karena semua siswa sulit diatur. Akibatnya, target pembelajaran tidak tercapai karena guru banyak menghabiskan waktu untuk mengatur dan menasihati siswa. Yang kedua, tidak terciptanya kelas yang disiplin. Gangguan disiplin kelas dapat saja terjadi setiap saat proses pembelajaran yang akan mengganggu kelancaran pembelajaran tersebut. D. Cara mendisiplinkan kelas. Yang pertama, berbagi agenda dengan murid. Yang kedua, libatkan siswa pada saat membuat aturan. Yang ketiga, berbagi rencana dengan orang tua. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik. Yang kelima, berikanlah tanggung jawab kepada anak yang sulit diatur. 1.
Guru berbagi agenda dengan murid. Berbagi agenda di sini bermaksud menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan diberikan, dasar pentingnya pembelajaran tersebut bagi siswa, bagaimana nanti akan mengajarkannya sehingga akan tercapai tujuan belajar. Yang kedua, libatkan siswa pada saat membuat aturan. Dengan melibatkan siswa, mereka akan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Dengan begitu, maka bukan hanya guru yang akan berusaha menjaga peraturan. Yang ketiga, berbagi agenda dengan orang tua. Dalam menerapkan sebuah perencanaan kedisiplinan, guru juga bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk melancarkan perencanaan tersebut. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik, maka kelas akan lebih kondusif. Karena jika semua berbahasa dengan baik, maka perilaku yang akan dilakukan juga akan baik, sehingga akan terdapat kedisiplinan di dalam kelas tersebut. Yang kelima, berikanlah tanggung jawab kepada anak yang sulit diatur. Dengan memberi tanggung jawab kepada anak yang sulit diatur tersebut, dipandang lebih mampu untuk membentuk karakter dan juga mendisiplinkan anak dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu disiplin merupakan perasaan taat dan patuh dalam melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau dengan kata lain, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab yang sudah seharusnya dilakukan. Kedisiplinan sangat penting di dalam kelas, karena kedisiplinan membuat banyak manfaat bagi siswa, antara lain, membuat siswa menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya, dapat mengerti bahwa kedisiplinan itu sangat penting bagi masa depan kelak, dapat pula membangun kepribadian siswa yang kokoh dan diharapkan bisa berguna bagi semua orang, serta disiplin merupakan kunci awal meraih kesuksesan. Kemudian, saran. Kedisiplinan sangat penting untuk anak didik. Sebagai tenaga pendidik haruslah menjadi tenaga pendidik yang profesional agar tercipta ruang belajar mengajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Terutama tugas seorang pendidik ialah menciptakan pendidikan karakter anak untuk bisa berdisiplin. Karena dengan berdisiplin akan membawa banyak manfaat bagi anak tersebut ke depannya. Kemudian seorang pendidik haruslah bekerja sama dengan baik bersama orang tua anak didik. Jika keduanya saling bekerja sama, maka akan terbentuklah anak didik yang baik dan disiplin. Itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.